Inilah perjalanan kita menuju ke kebun ya, sahabat di tengah. Ini dia ya, tuh Pak Tengah. Di tengah kalau lewat dari jembatan ini pasti turun ya. Tapi kita memang harus melewati jembatan ini ya. Terlancar. Nah, seperti inilah perjalanannya ya, sahabat tengah. Nah, Pak Tengah tebas dulu ini ya, biar kita gampang lewat ya. Mau sampai ya? Sampai memang. Sampai. Nah, akhirnya kita sampai ya di kebun kita. Oh, rindunya Bik Tengah. Aduh, setelah berapa hari tidak ke kebun ya. Hai sahabat Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah, horas buat kita semua. Sahabat Bik Tengah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya. Akhirnya setelah beberapa hari ya, hampir 2 minggu Bik Tengah tidak bisa ke kebun. Akhirnya Bik Tengah bisa ke kebun. Seperti inilah sudah kondisi kebun kita. Sudah mulai semak di pinggir gubuk kita ya. Ini mesti dibersihkan lagi nih. Ini. Tapi tanaman kita sudah agak subur lah. Ini dia. Itu ya, kita bisa lihat ubi kita, serai kita sudah mulai subur semua ya. Syukurlah tidak ada babi hutan ya, sahabat Bik Tengah. Kalau ada babi hutan, ini semua ini akar ke atas ya. Jadi Bik Tengah senang sekali sudah bisa lagi ke kebun. Ya walaupun mungkin aktivitasnya jangan seperti yang dulu-dulu belum ya. Karena kondisi juga seperti itu. Sudah bisa ke kebun saja, Bik Tengah sangat bersyukur sekali. Bik Tengah nanti mau bersihkan dulu keliling gubuk kita lah. Baru kita pegang kerjaan yang lain. Ini kalau rumputnya masih pendek ya sahabat Bik Tengah, karena juga baru siap ditebas ya. Jadi Bik Tengah mau bersihkan keliling kebun kita dulu, keliling gubuk kita dulu lah. Nanti di sini Bik Tengah yang bersihkan keliling gubuk kita dulu biar kita nyaman. Pak Tengah mau nyebrang, mau ambil bibit asam kecombrang ya, biar kita tanam di kebun kita lah. Karena Bik Tengah dan Pak Tengah juga penggemar asam kecombrang, asamnya juga dan pokoknya juga. Jadi kita berbagi tugas. Bik Tengah nanti yang bersihkan gubuk, Pak Tengah yang nyebrang ngambil bibit kecombrangnya. Sudah haus sahabat Bik Tengah, karena jauhnya perjalanan. Seperti itulah tadi perjalanan Bik Tengah dan Pak Tengah agar bisa sampai di kebun ya. Kalau jembatannya jangan ditanya, apalagi ini musim hujan. Aturan perjalanan 1 jam, lebih 1 jam baru kita sampai di kebun. Musim hujan, musim pasang besar. Karena musim hujan, musim pasang besar lagi ya. Air pun besar, sungai di depan kebun kita pun besar. Oke sahabat Bik Tengah ya, kita hari ini ke kebun. Rencana tadi sama Bik Tengah mau dua-dua nyebrang, tapi karena pasang pun sekarang lebih besar daripada yang biasanya, jadi Pak Tengah aja nyebrang lah, karena Pak Bik Tengah pun masih kurang-kurang fit juga sedikit ya. Tapi tadi nggak usah ikut ke kebun, ku bilang dia maksa juga ikut, bosan aku di rumah katanya. Nah ini Pak Tengah mau nyebrang dulu ini. Itu pasangnya benar agak besar. Di tengah biar aja lah nunggu di gubuk sambil bersih-bersih gubuk kita ya. Mungkin hari ini Pak Tengah tidak kerja. Mungkin besok atau lusa lah mulai lagi kita potong buah sawit ya.
Memang besar sekali pasang ya sahabat tengah. Padahal ini udah surut ini. Nanti ambil bibit kecombrangnya, iya katanya. Oke sahabat di tengah ya, ini Pak Tengah udah mau ngambil bibit kecombrangnya. Ini bibit kecombrang yang Pak Tengah tanam dulu sama di tengah ya. Ini Pak Tengah mau ngambil dulu ya, biar kita tanam di lahan kita. Yang hari itu kan nggak jadi ambil Pak Tengah karena udah kesorean habis potong buah sawit ya. Nah ini dia ya. Oke lah, kita ambil sama-sama ya. Oke ya, ini dia udah kita ambil. Biar kita langsung tanam seberang. Oke, itu Pak Tengah sudah datang ya. Yo, galang kawadena. Udah meleleh dia sahabat di tengah. Iya, olah. Mau dilemparnya pula itu. Kalau tidak sampai nanti di seberang sini bisa hanyut. Nah, air tidak surut-surut, tapi udah surut ya, tidak maksudnya tidak berkurang, masih besar karena musim hujan. Pasang besar. Oh. Ini sangat deras sekali ya sahabat di tengah. Sudah mulai Pak Tengah nyebrang. Beginilah memang ya sahabat di tengah. Dulu pun kalau kita di kebun, sahabat di tengah bisa ingat ya, kita memang nyebrang kalau mau kerja. Karena di seberang pun ada ancak kita juga potong buah. Sampai sekarang juga seperti itu. Ini dia. Wah, segar. Hah? Segar. Segar ini sedang. Sodak merkosa. Sonang merkosa. Apalah Pak Tengah ini. Tengoklah bibit kecombrangnya itu sahabat di tengah. Besarnya. Sodak merkosa. Sonang merkosa. Masuk angin. Ada saja. Itu besar pula diambilnya. Ya semoga subur nanti inilah. Ya, parang belum dibuka udah berenang. Tanggung. Oke sahabat di tengah, ayo mandi dulu di air merah. Air 1000 rempah. 1000 rempah. Oke lah, dari perjuangan saya ini mungkin nanti hasilnya betul-betul bagus ini. Banyak butuh proses. Masih basah kuyup. Oke ya sahabat di tengah. Pak Tengah langsung mau tanam dulu ya sambil meleleh. Langsung ditanamnya sahabat di tengah, tengoklah. Seperti lagu dangdut, jangan tunggu lama-lama nanti dicuri orang. Tarik sis. Kalau banyak sayuran di dekat gubuk kan senang hati ya sahabat di tengah. Selain kita tidak sibuk-sibuk mikirkan sayuran, mata pun segar melihat ya. Mata segar memandang. Dalamnya dikit lubang. Langsung tanam ya.
Oke sahabat di tengah ya, tengah punya batu akik ini, cincin batu akik peninggalan nenek moyang ah. Peninggalan nenek moyang. Kadang di tengah bersyukur sekali punya suami seperti Pak Tengah ini ya, tidak suntuk dibuatnya sahabat di tengah. Ada aja kelakarnya. Oke ya, karena ada pepatahnya sahabat di tengah ya, lebih lama nanam daripada nunggu. Kalau udah ditanam, nunggu pasti akan berhasil. Nah, Kalau belum ditanam, tak ada yang mau apa ditunggu. yang mau ditunggu? Oke lah, kita lanjut yang kedua. Tidak ada salahnya yang bermanfaat kita tanami semua. Iya. Nanti tumbuh subur itulah biar keluarga juga bisa minta. Sahabat di tengah pun nanti ku kasih kalau datang kemari minta kecombrang Pak Tengah ya. Tapi satu. Ada saja. Boleh lah dua. Sangat bagus dibikinnya. Oke, yang satunya pas di depan gubuk ini, pas di depan sapota mekin. Iyalah, biar ada pemandangannya. Oke ya sahabat di tengah ya. Kalau di kampung dulu, Pak Tengah ingat masa kecil ya. Dari hasil kecombrang aja bisa kita Sekolah. dapat uang untuk anak sekolah gitu. Mahal memang kalau di Medan mahal ini sahabat di tengah. Belum lagi asamnya, belum lagi bunga kecombrangnya ya. Lebih mahal bunga kecombrang nih, Kalau di Medan ada sekilo satu. Satu buah, satu tangkai. Iya. Karena kan tanah gunung, subur memang. Iya. PKR subur kayaknya hari kamna namsa. Lanjut kita nah. Kata Pak Tengah itu pun nanti subur kalau Pak Tengah yang tanam. Tapi kata Pak Tengah, iya tapi kalau dijogeti katanya. Seger lebih. Kok yang ngebor je. Lali Lona. Oke, masuk yang kedua. Boleh kita pindah yang di pinggir, jangan yang tengah. Biar kuat ya. Oke lah, semoga subur ya sahabat di tengah. Oke sahabat di tengah ya, udah tengah tanam ya. Mudah-mudahan cepat subur, besar, banyak hasilnya biar sahabat di tengah dimanapun berada dan kebagian ya. Walaupun nggak kebagian rasanya kan videonya nampak kan gitu. Ada saja. Pak Tengah tadi ambil bibit kecombrangnya, Bibit Tengah lanjut ngorek di dekat gubuk kita ya. Kalau bersih, kalau semak tak sedap dipandang ya, tapi kalau bersih sedap dipandang mata. Kalau bersih dia sedap dipandang bersih semua ya. Kalau sudah bersih semua ini, kalaupun nanti kita kerja di kebun, lihat gubuk udah bersih kan, enggak apalagi ya, tidak jadi pikiran lagi. Inilah akibatnya karena di tengah juga berapa hari sakit, nggak bisa ke kebun. Jadi gubuk kita pun sudah ya seperti inilah, sudah subur rumputnya semua. Tapi untunglah kalau kebun kita bisa dilihat belum karena memang baru ditebas. Kalau yang di belakang yang kecil-kecil sudah siap juga disemprot ya sahabat di tengah. Siap nanti bersih semua, di tengah mau perbanyak lagi tanam-tanam sayuran di dekat gubuk kita. Semoga nanti kesehatan jangan lagi balik sakit lah, biar bisa aktif lagi kembali ke kebun. Suntuk di tengah kalau di rumah. Kalau di kebun ada aja kegiatan ya. Ingat keluar, ada aja kegiatan yang mau kita pegang. Oke, sampai di tengah. Jadi di tengah sudah siap koret sekitar gubuk kita sudah bersih semua ya. Bisa dilihat sudah bersih semua. Hari ini sangat-sangat banyak untungnya kita ke kebun ini ya. Kecombrang sudah ditanam, gubuk sudah bersih. Oke ya, bisa dilihat ini semua. Di tengah timun makin banyak pakai bekas-bekas
koretan kita biar subur dia, biar subur. Itu pun tadi udah. Jadi kalau ya sampai di tengah kita juga mau berhenti dulu lah, keringatan sudah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bit Tengah dan Pak Tengah. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Majajahara, salam satu hati sampai Bit Tengah. Dadah. Bit Tengah mau ke gubuk dulu ya, mau minum.